Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbis Iblis, beliau menulis, Bapak Ibu, ada 6 strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Awak perlu tahu yang buruk, Bapak Ibu. Kita tidak hanya perlu tahu dengan yang baik, tapi kita juga perlu tahu dengan yang buruk. Ada seorang sahabat Nabi namanya Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman dikenal dengan nama Sahibus Sir, sahabat yang paling pandai menyimpan rahasia Nabi SAW. Siana orang-orang munafik, Pak, tuado di Huzaifah ibnul Yaman. Jadi pandai menyimpan rahasia, Pak Ibu, paralu, Pak. Huzaifah ibnul Yaman, salah satu keunikan beliau ko acok bertanya dengan pertanyaan yang beda dengan kebanyakan sahabat, Pak. Apa tu? Kalau sahabat yang lain acok bertanya tentang kebaikan, apa amalan yang memasukkan ke surga, apa amalan yang disukai Allah. Itu pertanyaan sahabat-sahabat kebanyakan. Tapi Huzaifah tidak. Apa hal yang menyebabkan orang masuk neraka? Apa karajo yang dibenci Allah? Di saat yang lain bertanya tentang kebaikan, Huzaifah justru bertanya tentang keburukan. Untuk apa awak tahu dengan kebaikan? Untuk awak kerajuan. Awak perlu keutamaan solat duha supaya awak kerajuan. Awak perlu tahu tentang keutamaan tahajud supaya awak kerajuan. Awak tahu keutamaan sedekah supaya apa? Supaya awak kerajuan. Tapi ingat, di samping kita perlu tahu dengan kebaikan, kita perlu juga tahu dengan keburukan. Supaya apa? Supaya selamat, Pak. Kalau awak tidak tahu dengan sesuatu yang berbahaya, itu sangat berbahaya, Pak Ibu. Makanya tidak boleh awak cuma tahu dengan yang baik, tapi perlu pula tahu dengan yang buruk. Contoh, banyak orang melakukan riba karena tidak punya ilmu tentang riba. Iyo, saya pegang gadai, Pak Ibu. Kenapa orang melakukan riba? Karena tidak tahu ilmu tentang riba. Kenapa orang berjudi? Karena tidak punya ilmu tentang judi. Mancing kata bek, bayar mau puluh. Bara dapat bawa pulang. 1 kilo mau puluh aja. 2 kilo mau puluh aja. 5 kilo mau puluh aja. Tak dapat si kualah aja. Mau puluh aja. Apa nama tu, Pak? Tu bampok nama tu, Pak. Bukan rela sama rela, Ustaz. Tak itu jadi patokan, Bapak Ibu. Kan awak jual balik tak bantu itu. Jual balik bertimbang, Pak. Barang 1 kilo 30 lah. Dapat 1 kilo dia nyo, kanannya 30 lah. Dapat 2 kilo, kanannya 60 lah. Dapat dia nyo 3 kilo, kanannya 90 lah. Nak dapat si kualah juga, perai, Pak. Tu baru jual balik namanya tu. Banyak orang yang tidak paham dengan keburukan, akhirnya apa? Menjadikan dia melakukan keburukan tersebut. Makanya Imam Az-Zahabi menulis satu kitab, isinya keburukan saja, Pak. Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Apa strategi iblis menyesatkan manusia? Ada 6. 1. Menjadikan manusia berbuat syirik. Itu target utama, Pak. Sehingga kalaulah berbuat syirik awak, Pak, tu senang hatinya tu. Kenapa? Karena orang kalau sudah syirik, Bapak Ibu, amalnya hapus. Panik saja tunggang tunggik semayang, Pak, hapus. Hati-hati, Pak Ibu. Banyak kesyirikan tanpa kita sadari. Masih ada di masyarakat awak, Pak, anggapan-anggapan kalau ada anak sabantu jual paknya, masih ada sampai kini tu. Kalau ada sabantu jual paknya buat apa? Dijual. Bakok dijual. Mengalah salah seorang. Mengalah kau buat apa, Pak? Mati. Dari mana Pak Ibu dapat cerita tu? Dari mana informasinya? Ada Allah mengecen bentuk tu? Tak. Ada Nabi mengecen bentuk tu? Tak. Tu dari siapa dapat? Dari orang tua dulu.
Orang tua dulu dari mana dapat pak? Dari orang tuanya pula. Orang tuanya pula dari mana? Orang tuanya pula lah. Jadi sanadnya model itu saja pak. Nauzubillah. Itu kesyirikan bapak ibu. Padahal kalau ada anak sabantuk jual paknya kan layu tu pak. Layu tu. Mangalo pak ibu heboh, nen ka heboh tu kalau sabantuk jual pak sabalah pak tu baru. Ndak jual paknya mirip tu, jual pak sabalah rumah miripnya. Tu kalau heboh bapak ibu tu bisa dimaklumi tu pak. Tu ndak apa tu dah. Di besok kalau ada anak yang sabantuk jual paknya pak aman pak. Jangan ada jo mengalai. Hati-hati itu kesyirikan. Tahayul, kurafat. Kemudian kalau tidak bisa berbuat syirik, kama dijerumuskan di iblis. Masuk langkah kedua, dibuatnya kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, tidak dicontohkan oleh Nabi. Dibuatnya awak nyaman je itu. Sementara yang dicontohkan dek Nabi tidak nyokamian tau. Yang tak dicontohkan Nabi itu nenyok kerajuan tarui. Nah seandainya itu pun tidak, masuk yang ketiga pak. Apa? Dibuatnya kita melakukan dosa besar. Dibuat awak melakukan dosa besar. Itu ketiga pak ibu. Caranya awak melakukan dosa besar bapak ibu. Satu, nyohiasi dosa besar tu dengan nama-nama yang indah pak. Sehingga akhirnya orang tidak menganggap itu sebagai dosa. Mohon maaf bapak ibu. Zina tidak disebut zina dah, tapi disebutnya ML sebutnya. Tapi tidak disebut zina dah pak, ML. Apa ML tu ustaz? Aweko tanya pak, dah kini dah. Itu zina, tapi ditukar namanya pak ibu. Pelacur dia lagi nama lain pak. Apa nama lainnya? Kupu-kupu malam. Sehingga manis bunyinya pak. Kupu-kupu malam. Dia lagi nama yang rancak-rancak. Ambo nak mau nyebut nan buruak-buruak ko dengan sebutan yang rancak tu. Ambo nak mau nyebut kupu-kupu malam pak. Ambo mau sebut poyok mau sebut pak. Iya. Kapan perlu monyong bibi ketika menyebutnya pak. Nak buruak bunyi stek. Oh kasabana ustaz, memang harus begitu. Kalau tidak disabut model tu, tidak tahunya itu keburukan tu pak ibu. Ya. Orang homo senang dengan sejenis. Apa disebut orang pak? Kaum pelangi. Ya. Pelangi namanya pak. Pelangi kan rancak tu. Jangan sebut kaum pelangi, sebut saja homo. Sabut dengan nama yang asli bapak ibu supaya nampak keburukan tu. Dia lagi nama yang rancak-rancak. Riba pun disebutnya pak bunga. Saya tak mahu nyebut riba tu bunga pak. Sebab bunga tu yang tumbuh di pekarangan tu bunga namanya. Tu yang bunga. Kalau pinjam sekian kemudian balik lebih dari yang dipinjam, kesepakatan di awal itu bukan bunga, itu riba namanya. Makanya Pak Ibu kalau ada menyalang piti di bank bantu tu jangan ditanya bara bunga kini pak, jangan itu pak. Bara ribanya kini pak, itu tanya. Ya jalan Pak Ibu. Jadi iblis itu diganti-ganti nama itu supaya kabur. Itu strategi dia. Yang kedua apa? Bagaimana supaya orang melakukan dosa besar? Yang kedua, dibuat kita tidak tahu dengan dosa besar. Dibuat kita bodoh dengan dosa besar. Sehingga orang kalau disabut dosa besar apa entah bayang dia pak? Membunuh, berzina, mencilok, mabuk, durhaka kurang tua. Itu saja. Padahal Imam Az-Zahabi menyebutkan lebih 70 dosa besar bapak ibu. Itu strategi iblis yang ketiga. Oh, tidak bisa awak yang ketiga tu, tidak terjebak dalam dosa besar. Masuk yang keempat. Apa itu? Dibuatnya kita melakukan dosa-dosa kecil.
dan kita meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu apa? Dosa yang tidak diancam dengan neraka, tidak disebut laknat, tidak diancam dengan tidak masuk surga, tapi dilarang oleh Allah. Tapi ancaman tu tidak ada, tu dosa kecil namanya. Dibuat awak nyaman dengan dosa kecil dan menganggap remeh dosa kecil. Dan ketahuilah Bapak Ibu, semua yang besar berasal dari yang kecil. Pendutur radang tu Pak, tak langsung berdutur tu Pak. Berdutur ketek-ketek dulu Pak. Ya. Berdutur ketek-ketek baru bisa berubah jadi pendutur radang. Banyak kadang tu. Pernah bersobot satu masjid Pak. Sudah solat zuhur, ada orang nelpon dak ambo. Kan tak dengar orang nelpon tu Pak. Kawannya bertanya, "Lah di mana kini go?" Nyo solat di awal go, di masjid Jami awal, sedang masang sepatu. Lah di mana kini? Kau lah tiba kayu tanam kecilnya. Bayangkan Bapak. Bayanglah tu. Baraka jauhnya awal dari kayu tanam Pak. Nauzubillah. Galak ambo mendengarnya Pak. Lah jalannya masang sepatu di luar. Nyo keceannya lah tiba di kayu tanam. Lah kan ni otak Pak dan di ujung tan Pak. Oh, tak bisa awak dijebak dalam dosa-dosa besar. Apa strategi yang keenam? Dijadikan awak nyaman dan banyak-banyak melakukan perbuatan mubah. Ada orang pergi cari makan Pak, pergi makan sih kesangka Pak. Coba bayangkan. Mengapa kesangka? Teragak makan Ustaz. Makan kesangka. Tak ada orang jual makanan sih Pak. Padahal lamaknya makanan tu sampai di mana Pak Ibu? Sampai sikonya Pak. Lewat ke Pak Asamo Pak. Disibukkan dengan pergi makan-makan, pergi rekreasi yang berlebih-lebihan, wisata co-aco. Disibukkan dengan perbuatan yang mubah. Kadang raun-raun sekali sebulan berfoto-foto, tapi hutang tak bayar Pak. Bikolo foto tak. Buat malu saya kadang-kadang. Hutang tak bayar, tapi jalan-jalan tiap sebentar. Oh, tak bisa awak disibukkan dengan yang mubah. Masuk strategi yang keenam. Apa? Dijadikan kita melakukan amalan kecil dan kita meninggalkan amalan yang besar. Apa contohnya Pak? Ambo banyak kadang-kadang tu dapat informasi ada ibu-ibu sudah subuh tu Pak, sudah ceramah subuh, menunggu suruk, duduk lama-lama di masjid. Suaminya ke pergi keraja Pak, lah mengamuk-ngamuk apa aku di rumah. Nasi lu masak le, sambal lu nado le, ibu ko lama di masjid. Astagfirullah, astagfirullah. Itu ibu salah pilih amal ibu namanya tu Pak. Seutama-utama solat suruk, dia tidak lebih utama dibandingkan berkhidmat kepada suami. Termasuk awak kadang-kadang sedang solat sunnah, orang komat Pak Ibu. Nyo tahu je sembahyang sunnah Pak. Itu salah. Kalau awak sedang solat sunnah, iqamat sudah berkumandang, calik posisi awak. Mungkin terkaja tu tidak. Kalau masih rakaat pertama atau rakaat kedua tapi masih di awal, tak kata kaja Pak, dah batalkan aja. Tak usah dipaksakan. Tak usah ditingkatkan kecepatan 100 kilo per jam Pak. Dah batal aja. Kundak sebagian nyotarui solat Pak. Bila nyo masuk saat imam lah membaca ayat, itu namanya salah pilih Bapak Ibu. Tapi kalau iqamat berkumandang, Bapak Ibu lah tasyahud akhir, itu insya-Allah selesai itu. Jadi hebat iblis ni, hebat Bapak Ibu. Hebat iblis tu. Pengalamannya banyak Pak. Jadi perlu awak tahu dengan yang buruk-buruk ke Bapak Ibu. Jadi saya mengusul Bapak Ibu, perlu awak mengkaji tentang dosa-dosa tu sebenarnya. Tak tentang serugo saya tadi Pak. Perlu awak mengkaji tentang besarnya dosa zina, besarnya dosa riba, besarnya dosa memakan harta anak yatim. Perlu.
شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا